Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan proyek berjudul Pengembangan Aplikasi Akuntansi berbasis Excel yang bersifat universal bagi UMKM. Proyek ini dibuat karena masih banyak UMKM yang kesulitan melakukan pencatatan transaksi secara rapi, baik karena keterbatasan pemahaman akuntansi maupun karena software yang tersedia cukup mahal. Oleh karena itu, kami menghadirkan aplikasi berbasis Excel yang sederhana, mudah digunakan, dan dapat dipakai untuk berbagai jenis usaha. Dengan adanya aplikasi ini, kami mengharapkan UMKM dapat mencatat transaksi dengan lebih teratur dan konsisten. Dalam pengembangan aplikasi ini, kami menggunakan metode prototyping, yang mana tahapan yang dilakukan dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat rancangan awal, kemudian memperbaikinya berdasarkan hasil uji coba. Metode ini dipilih karena memungkinkan proses penyempurnaan yang lebih cepat dan juga fleksibel, sehingga seluruh perancangannya juga disesuaikan dengan literatur dan juga fitur dasar Excel yang mendukung proses otomatisasi sederhana. Perancangan sistem dijelaskan melalui data flow diagram atau DFD level 0 dan level 1. Pada DFD level 0, sistem ditampilkan sebagai satu proses besar yang berinteraksi langsung dengan entitas eksternal, yaitu UMKM yang menginput transaksi, proses sistem yang mencatat data, dan penyimpanan data transaksi di database. Alur ini bertujuan menghasilkan output berupa rekapitulasi keuangan yang meliputi pemasukan, pengeluaran, serta saldo akhir usaha untuk evaluasi bagi pengguna. Sedangkan pada DVD level 1, alur proses dijabarkan lebih rinci menjadi subproses, yaitu input identitas, validasi transaksi, pembuatan kwitansi, serta penyusunan rekap dan output. Selain itu, struktur sheet Excel disusun mengikuti aluran data yang linier. Sheet input transaksi sebagai antar muka utama, sheet data sebagai pusat database, dan sheet rekapitulasi serta grafik mengambil data secara otomatis untuk disajikan sebagai informasi akhir. Dengan penyusunan ini, seluruh proses pelaporan berjalan otomatis tanpa memerlukan pengolahan data secara manual oleh pengguna. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk mengoperasikan file Excel atau aplikasi yang telah kami buat. Nah, di sini sudah saya siapkan juga filenya. Langsung aja kita klik kanan, open with, lalu klik atau pilih Excel. Oke, nah sebelum kita masuk ke fitur-fitur aplikasinya, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya file Excel ini tuh sudah kami lengkapi dengan sistem pengaman. Karena aplikasi ini tuh berisi data transaksi dan juga rumus-rumus yang penting, maka sejak awal kami mengunci untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja. Kami juga menyiapkan password khusus agar hanya admin yang dapat mengakses file ini. Oke, langsung aja kita coba buat masukin passwordnya. Langsung aja enter. Nah, kalau misalkan passwordnya benar, otomatis kita bakalan langsung bisa akses atau membuka file Excel ini. Nah, pertama-tama pada sheet awal, pada sheet beranda atau menu utama atau home, nah kita bisa melihat tampilan awal yang berisi tombol-tombol navigasi, yang dimana ini akan memudahkan kita untuk berpindah dari sheet satu ke sheet yang lainnya tanpa harus mencari satu persatu. Jadi di bagian awal ini fungsinya sebagai pusat kontrol dari seluruh sistem. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan misalkan deskripsi dari perusahaan teman-teman nih. Nah, kita juga bisa coba nih untuk pengaplikasian pindah tempat untuk menunya. Misalkan kita coba pindah ke menu identitas usaha tanpa harus klik sheet-nya. Langsung aja kita klik di sini. Nah, otomatis kan akan masuk ke sheet identitas usaha. Nah, pada bagian identitas usaha di sini berisikan informasi-informasi dasar seperti nama usaha, kemudian jenis usahanya apa, alamatnya, nama pemiliknya, dan nomor teleponnya ataupun data yang lainnya. Nah, di sini informasi ini sangat penting untuk UMKM sebagai draft laporannya. Di sini bisa coba kita isikan, misalkan kita pilih UMKM Ayam Panggang Nusantara ya. Jadi klik aja UMKM Ayam Panggang Nusantara. Terus teman-teman isikan jenis usahanya apa. Berarti kan di sini usahanya makanan nih atau F&B. Misalkan makanan gitu kan. Terus alamatnya di mana, kemudian pemiliknya siapa, nomor teleponnya, emailnya, sampai ke data yang terakhir di catatan penting kalau misalkan dibutuhkan. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung menuju ke sheet selanjutnya. Misalkan di sheet selanjutnya ini kan ada kwitansi ya. Nah, teman-teman bisa langsung klik menu kwitansi.
Oke, pada bagian kwitansi kami sudah menambahkan nih fitur pembuatan nota atau faktur yang secara otomatis. Jadi biasanya kan UMKM itu mendapatkan notanya itu secara fisik ya. Nah, tapi jika transaksinya itu dilakukan secara online, misalkan melalui chat, kemudian marketplace, ataupun mungkin melalui transfer bank. Nah, kita bisa membuat kwitansinya secara digital, jadi langsung tercetak otomatis dari sini. Langsung aja kita coba di sini. Oh iya, di sini kan nomor buktinya urut ya, nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Nah, kalau misalkan kita tambah di sini, kenapa jadinya nomornya nomor 4? Kenapa enggak nomor 2 gitu kan? Karena di sini kami udah buatin nih dalam satu sheet ini tuh terdapat 3 kwitansi. Jadi kalau misalkan kita scroll ke bawah itu ada nomor 2, kemudian sampai nomor 3. Jadi otomatis kalau misalkan kita tambah di sini itu nomor urutnya ganti nomor 4, kemudian di bawahnya nomor 5 sampai nomor 6 gitu kan. Oke. Kita coba di nomor bukti yang pertama ya. Di sini misalkan customer kita namanya Desta. Langsung aja ketikkan namanya Desta. Terus kita terima uangnya sebesar 10.000 kan, harga ayamnya misalkan 10.000 gitu kan. Terus di sini deskripsinya kita isikan aja, misalkan dia itu beli ayam panggang paket medium ya. Jadi kita tuliskan penjualan langsung aja atau ayam panggang ya. Ayam panggang paket medium gitu kan. Terus di sini kita isikan nih terbilangnya itu berapa, kan 10.000 ya udah kita isikan 10.000. 10.000 rupiah. Oke. Nah, isikan di sini isikan tanggalnya tanggal berapa? Surabaya sekarang kan tanggal 28 November. Ya udah kita tuliskan tanggal 28 November 2025. Terus benderanya misalkan nih saya Tazakira. Nah, udah deh. Nah, langsung kalau udah coba kita klik di sini ya, tombol print. Apakah dia otomatis tercetak nih PDF-nya? Misalkan kita kasih nama di sini Desta ayam. Oke, kita save. Nah, oke, kita tunggu dulu loading. Nah, di sini otomatis kan bakal langsung kecetak nih teman-teman. Formatnya format PDF. Di sini tertulis namanya Desta, kemudian sebesar berapa. Pokoknya semua yang kita ketikkan tadi otomatis langsung tercetak di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan kwitansi ini tuh bisa langsung dicetak dan disimpan sebagai PDF kan. Nah, itu bakal bisa langsung dikirimkan ke pelanggan melalui WhatsApp ataupun email sesuai permintaan dari customer. Jadi misalkan customernya tuh request nih minta nota faktur, jadi kita bisa langsung buatin dan kirimkan secara online atau digital. Terus ini kalau udah bisa klik lagi balik ke home misalkan, balik. Nah, otomatis kita langsung balik nih ke halaman utama atau home. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya yang tadi. Karena kita udah membahas mengenai identitas usaha dan juga kwitansi, maka next kita akan lanjut ke transaksi tiap bulannya. Nah, teman-teman di sini ini ada transaksinya. Kita juga sudah buatkan transaksi tiap bulan selama 1 tahun, yakni dari Januari hingga Desember. Kita akan coba ya. Misal kita ke transaksi Januari, kita bisa klik dari sini ke Januari. Nah, di sini udah ada tabel-tabelnya lengkap mulai tanggal hingga saldo. Namun teman-teman bisa mengabaikan tabelnya ini karena kita akan fokus ke formnya ini. Misal dari transaksi yang tadi, itu kan tadi tanggal 28 November 2025. Kemudian no buktinya tadi 001, kemudian kategorinya. Nah, di sini untuk kategori, jenis transaksi, kemudian metode pembayaran ini kami menyediakan drop down. Jadi teman-teman tidak usah mengetik karena sudah diklasifikasikan. Yang pertama kategori, ini tadi kan penjualan yang otomatis kas masuk ya. Jadi kita klik kas masuk, kemudian jenis transaksinya. Untuk jenis transaksinya kita pilih ke penjualan. Kalau misal teman-teman pembelian atau apa boleh diklik karena tadi penjualan, jadi kita klik penjualan. Itu deskripsinya tadi penjualan ayam panggang medium.
Nah, untuk metode pembayaran ini kita menyediakan ada kas, transfer bank, kemudian kris atau e-wallet. Kita pilih ke cash, kemudian untuk jumlahnya tadi 10.000. Kita klik saja 10.000, kemudian di enter, maka sudah otomatis menjadi format rupiah, mata uang rupiah. Dan untuk kas keluarnya kita kalau misal nggak ada transaksi ini, misal 0, jangan dikosongin ya teman-teman, kita boleh klik nolnya supaya bisa terbaca. Nah, jika sudah kita klik simpan, maka otomatis akan tercantum di tabel yang sudah disediakan sesuai ya tanggalnya, tanggal tadi tanggal 28, nomor buktinya nomor 001 sampai hingga ke debitnya. Nah, kemudian untuk saldonya ini kita sudah settingkan teman-teman. Jadi saldonya ini maka akan otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu mengakumulasi satu persatu antara debit dan kredit karena sudah kita buat rumusnya. Sehingga untuk ke bawahnya ini totalnya akan sekian. Begitu. Lalu kita geser. Kita boleh langsung untuk menggunakan menu home ini. Misal kita geser ke transaksi April. Kita buat transaksinya ya. Kita buat tanggal misal 17 April 2025. Nah, buktinya kita buat 005 misal. Kemudian kategorinya kita pakai kas keluar nih. Tadi kan udah kas masuk, sekarang kas keluar. Untuk jenis transaksinya kita boleh nih misal pembelian barang dagang ya. Nah, untuk deskripsinya misal pembelian ayam 10 kilo. Nah, untuk metode pembayaran, misal kita coba kris ya. Dan untuk jumlahnya, karena kan kas keluar ya, jadi kolom kas masuknya ini kita kosongi, kita klik 0, dan kita enter. Habis itu ke kas keluarnya misal sejumlah 300. Nah, maka setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini akan ada kas keluar karena kita tadi inputnya di kas keluar ya, maka di sini juga kas keluar. Untuk saldonya ini mungkin bentar. Untuk saldonya ini minus ya teman-teman karena kita belum ada pendapatan di bulan ini, tapi kita sudah mengeluarkan uang sehingga saldonya minus 300. Begitu juga dengan sampai ke bawah begitu. Kita coba lagi misal tanggal 20 April, nomor buktinya 010. Untuk kategorinya kita coba ke kas masuk supaya hasilnya tidak minus ya. Jenis transaksinya misal penjualan, kita dapat nih pesanan catering 100 piece. Metode pembayaran kita pakai transfer bank. Nah, kas masuk nih karena penjualan kan, misal sejumlah 1 juta. Nah, untuk ininya kas keluarnya kita kosongi jangan lupa. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini maka akan terinput tanggal 20 dengan nomor bukti 010 dan juga dengan total 1 juta. Maka tadinya tanggal 17 ini minus 300, tapi karena di tanggal 20 kita mendapatkan pemasukan, maka minus tadi diakumulasi sehingga menghasilkan saldo yang tidak minus, yakni Rp700.000. Begitu, teman-teman boleh aplikasikan di setiap bulan, mulai dari Januari hingga Desember. Nah, setelah itu kita udah membahas transaksi, kita pindah ke rekap bulanan. Rekap bulanan ini berisi saldo tiap bulannya. Nah, tadi kan kita input di Januari, saldonya laba bersihnya 10.000, kemudian di April ini saldo laba bersihnya 700.000. Tapi sebelum itu di nama usaha ini teman-teman bisa isi dulu, misal tadi ayam panggang Nusantara ya. Kemudian disusun oleh, karena tadi adminnya itu Cita Zakira, kita tulis yang sama. Tanggal penyusunan ini karena kan akhir tahun ya, biasanya 31 Desember 2025. Kemudian catatannya ini bila diperlukan, jadi ini opsional. Kemudian sudah lengkap ya, mulai Januari hingga Desember sekian-sekian. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat nih bagaimana sih perkembangan usaha dari perusahaan kalian,
total pendapatannya apakah stabil, apakah naik turun, kita bisa ke grafiknya. Di sini juga sudah ada, misal tadi satu ini Januari ya teman-teman. Januari tadi kan 10.000, jadi akan tampak kecil sekali. Kemudian di bulan di bulan Aprilnya tuh tadi pendapatannya kan 1 juta nih. Jadi di sini 1 juta. Kemudian di pengeluaran bulan Januari tadi kita tidak input ya, tapi di bulan April kita input sebesar 300.000. Maka di sini juga kan 300.000. Kemudian untuk labanya ini 10.000, kemudian ini untuk bulan Aprilnya 700.000. Sesuai dengan apa yang kita input tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh data yang diinput dapat langsung tersimpan ke dalam database, dan setiap perubahan pada rekap maupun grafik otomatis tampil dengan baik. Aplikasi juga mampu menampilkan informasi kwitansi secara jelas, meskipun proses pemilihan transaksi masih dilakukan secara manual. Secara keseluruhan, aplikasi berjalan stabil, mudah digunakan, dan efektif untuk membantu UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi secara lebih teratur. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi tujuan pengembangan serta layak untuk digunakan maupun dikembangkan lebih lanjut.